Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Riandra Oktavio dari kelas 10-2 SMA Negeri 9 Pekanbaru. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu menghindari perbuatan zina, bab 4 menghindari pergaulan bebas dan zina. Dalam Al-Quran sudah tercantum larangan perbuatan zina, yaitu pada surah Al-Isra ayat ke-32 yang berbunyi, ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu A. Definisi zina. Kata zina berasal dari zana yasni, yang berarti hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik, tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Berdasarkan pandangan Islam, perbuatan zina adalah dosa yang besar yang dikategorikan sebagai perbuatan keji, hina, dan buruk. Bahkan perbuatan zina disejajarkan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau syirik dan membunuh manusia. B. Macam-macam zina. Pertama, yaitu zina muhsan. Zina muhsan adalah tindakan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah menikah. Adapun hukuman bagi pelakunya adalah dirajam. Rajam merupakan hukuman yang berupa lemparan batu sederhana pada pelaku zina hingga meninggal. Kedua, yaitu zina gairu muhsan, adalah tindakan zina yang dilakukan oleh seseorang yang masih lajang atau belum pernah menikah. Hukuman bagi pelakunya adalah didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. C. Hukum pelaku zina. Di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 2 sudah dijelaskan ganjaran bagi mereka yang melakukan tindakan zina, yaitu الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Hukum bagi pelaku zina yaitu pertama, didera dan pukulan sebanyak 100 kali bagi pelaku zina gairu muhsan dan diasingkan ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Yang kedua, dirajam sampai mati bagi pezina muhsan. Hukuman ini dilakukan dengan cara memasukkan pelaku zina ke dalam tanah hingga dada ataupun leher dan kemudian dilempari dengan batu sederhana. D. Faktor penyebab terjadinya zina. Yang pertama, yaitu lemahnya pemahaman iman dan Islam. Jika lemahnya pemahaman iman dan Islam akan memunculkan terjadinya pelanggaran norma asusila dan pergaulan, termasuk pergaulan dengan lawan jenis. Yang kedua, rendahnya pendidikan. Keluarga yang rata-rata pendidikannya bertaraf rendah akan berdampak pada minimnya pengetahuan sehingga mengarahkan anak-anak mereka kepada pergaulan bebas. Yang ketiga, yaitu gaya hidup. Gaya hidup remaja di Indonesia sudah banyak yang menyimpang jauh dari norma agama. Sudah banyak yang mengikuti aturan-aturan dari kebarat-baratan. Maka dari itu, kita tidak perlu mengikuti hal tersebut dan tetap fokus kepada agama kita sendiri. 4. Keadaan keluarga yang tidak stabil. Keluarga yang tidak sakinah akan menyebabkan anak cenderung tidak bahagia bersama keluarganya dan cenderung mencari kesenangan di dunia luar. Yang kelima, yaitu kurangnya perhatian orang tua. Orang tua yang cenderung sibuk akan membuat anaknya justru tidak mendapat perhatian yang lebih dan melakukan aktivitas sehari-hari yang bebas. E. Dampak negatif perbuatan zina.
yaitu diantaranya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malas untuk beribadah, dikucilkan dan dijauhi oleh masyarakat, nasib anak hasil perbuatan zina menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan, siksaan di neraka, dan terjangkit penyakit kelamin, HIV atau AIDS. F. Hikmah menghindari perbuatan zina. Dengan menghindari perbuatan zina, kita mendapatkan beberapa hikmah, yaitu diantaranya terhindar dari perbuatan dosa besar, kehidupan terbebas dari fitnah-fitnah dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehormatan dan nama baik terjaga, memelihara keturunan, mencegah diri dari berbagai macam penyakit yang membahayakan kehidupan, dan mencegah banyaknya anak yang ditelantarkan oleh orang tua. Nah, sekian dari pembahasan saya mengenai menghindari perbuatan zina. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.